Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam ya semuanya. Ketemu lagi ya dengan saya ya di mata kuliah yang berbeda. Mata kuliahnya sekarang rekayasa perangkat lunak ya. Itu. Nah, untuk mata kuliah ini sebetulnya lebih banyak ke teorinya dibandingkan prakteknya ya. Nah, ini nanti saya akan coba share ininya ya. Di pertemuan sekarang ini sih kita akan ngebahas tentang teknis-teknisnya saja ya. Teknis perkuliahan sama sedikit materi ya. Sedikit materi ya apa namanya introduction tentang software engineering itu seperti apa gitu. Oke, saya siapkan dulu slide-nya. Saya Oke. Oke, langsung aja ya. Saya share screen biar lebih cepat karena kita bakal lama diskusi untuk ada beberapa yang harus kita tentukan bersama-sama ya. Terlihat ya? Baik, di sini deskripsi mata kuliah ya. Jadi rekayasa perangkat lunak ini merupakan ini ya mata kuliah yang mendasari di mana mahasiswa itu bisa membuat sebuah perangkat lunak. Jadi dalam artian tidak hanya ngeprogram saja, tapi ada aspek lain ya di samping aspek-aspek yang lain selain programmingnya gitu. Jadi ada aspek yang lain yang harus dipelajari ketika kita membuat sebuah perangkat lunak gitu, atau ketika kita membuat sebuah software. Nah di sini dasar ya, dasar dari pembuatan sebuah software. Nah kalau misalnya pembahasan ini tuh akan meliputi tentang bagaimana caranya kita menganalisis kebutuhan pengguna, terus pemodelan ya, pemodelan analisis, terus UML yang mungkin sudah pernah dengar juga ya, UML, pemodelan UML seperti apa. Jadi di mata kuliah ini sebetulnya yang dibahasnya lebih ke UML-nya gitu ya. Terus desain sistem, desain database ya, terus desain input, output, lalu pembahasan tentang tahap codingnya seperti apa, tapi tidak membahas programmingnya, cuma lebih ke tahap konsepnya saja. Sampai ke tahap pengujian ya, tahap pengujian. Nah, tahap pengujian di sini digunakan nanti untuk ketika si softwarenya sudah jadi mau digimanakan seperti itu. Lalu kita lihat di sini kompetensi mata kuliahnya ya. Nah, kompetensinya itu mahasiswa diharapkan memahami konteks pengembangan perangkat lunak yang mampu mengaplikasikan dalam berbagai studi kasus ya, yang meliputi perencanaan, analisis, desain, pemodelan, implementasi, dan pengoperasian perangkat lunak. Nah, intinya dari mata kuliah ini itu dihasilkan bahwa mahasiswa itu bisa membuat sebuah dokumen software engineering gitu ya. Jadi software engineering itu ada dokumennya ya kita pelajari di mata kuliah ini. Nah, ada target jangka pendek dan jangka panjang ya. Target jangka pendek dan jangka panjang. Target jangka pendeknya itu adalah, kan kalian sekarang udah semester 5 ya. Udah semester 5, mau KP ya, mau kerja praktek. Nah, di mana kerja praktek itu kan pasti akan terjun ke masyarakat dan menghasilkan sebuah produk berupa aplikasi. Nah, di situ cara membuat laporan KP itu, nah kita bisa belajar dari sini, dari mata kuliah ini. Jadi bukan cara membuat laporan KP-nya, tapi cara menganalisis atau membuat dokumen software engineering-nya ketika kita membuat sebuah software. Jadi kita belajarnya di sini. Jadi kan nanti ketika di KP atau langkah selanjutnya adalah deskripsi.
itu kan akan menggambarkan tentang UML-nya, analisis kebutuhan software, dan sebagainya. Nah, itu dasarnya dari sini, jadi dasarnya dari mata kuliah ini. Jadi bisa dibilang mata kuliah RPL ini adalah mata kuliah inti dari informatika. Di samping programmingnya, gitu ya, di samping programmingnya. Jadi sebetulnya ini juga tidak kalah pentingnya dari programmingnya. Ketika kita ketahui di dunia IT itu ada dua ini ya, ada dua bagian. Bagian yang pertama itu programmernya dan bagian analis. Nah, sebetulnya RPL ini adalah sisi analisnya, gitu, sisi analisnya. Oke, kita lihat sekarang ke fase-fase pembelajarannya ya. Fase-fase pembelajarannya ada mulai kita akan memahami perangkat lunak itu sebagai produk ya, terus perangkat lunak sebagai prosesnya seperti apa, terus bisa memahami dan menganalisis sistem, terus memodelkan hasil analisis, terus mendesain model, dan kemudian setelah mendesain model di sini mulai terpecah-pecah. Nah, di sini kita sudah menggunakan UML. Kita akan mendesain database, mendesain output, mendesain input dan antarmuka yang dituangkan dalam pengaplikasian pemodelan UML. Seperti itu. Kemudian setelah UML-nya jadi, dikonversi lagi ke fase konstruksi, itu programming. Konstruksi itu fase programming yang sebetulnya sudah kita pelajari sebelumnya, dan dilanjutkan dengan fase untuk dukungan sistem, yaitu di sini ada mulai fase fase testing ya gitu. Nah, kenapa kok RPL dapatnya sekarang gitu ya kalau misalnya penting, karena sebetulnya ini level lebih lanjut dari si programmer. Jadi kalau misalnya kita bekerja dalam ini jangka panjangnya ya, jangka panjangnya, kalau tadi kan jangka pendeknya itu kita bisa bikin laporan KP dengan baik, laporan skripsi dengan baik ya, nah, itu untuk jangka pendeknya. Tapi kalau untuk jangka panjangnya, ketika misalnya kalian bekerja di sebuah perusahaan IT, di mana di situ ada dua bagian besar, bagian programmer dan bagian analis. Nah, RPL ini belajar di analis. Nah, untuk menjadi seorang analis itu ya tentunya kita harus jadi programmer dulu. Nah, makanya kenapa pembelajaran tentang programming itu di awal, ya karena berupa teknis-teknis. Ketika kita sudah mengenal masalah teknis-teknis programming seperti apa, baru kita bisa menganalisis permasalahan dan bisa membuat produk. Dan hasilnya menjadi satu langkah di atas programmer, yaitu seorang analis. Seperti itu ya. Nah, untuk referensi bukunya ini ada 4 buku utama yang membahas tentang software engineering. Ada yang dari Somerville, software engineering, ya ini Weasley, terus ada Roger Pressman. Nah, ini yang biasa digunakan ya, sering nih digunakan nih untuk Roger Pressman, dan sekarang udah ada terbitan terbaru di tahun 2019. Versi terjemahan Indonesia juga ada yang terbitan apa ya, Geraha Ilmu gitu kalau nggak salah. Itu juga sama, udah versi versi terjemahan bahasa Indonesianya tahun 2015 kalau nggak salah. Kemudian di sini ada ada Dennis Wixotford ya, di sini ada 4. Jadi di sini ada 4 utama. Kalau misalnya yang referensi lain seperti yang dari Rosa dan Salahuddin juga bisa digunakan, yang membahas tentang rekayasa perangkat lunak ya. Jadi di situ pembahasan langkah-langkah pembuatan software seperti apa, dari mulai requirement gathering ya, komunikasi, terus analisis pemodelan sampai ke tahap-tahap construction dan deployment ya. Nah, sekarang kita akan bahas rencana pembelajaran semesternya ya. Kita akan bahas rencana pembelajaran semesternya. Di sini ada bagian pertama nih, sebelum UTS dulu ya, saya bahas. Di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang pendahuluan dan introduction tentang RPL-nya, tentang software engineering itu seperti apa. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang, di pertemuan keduanya akan lebih membahas tentang software itu apa pengertiannya, lalu software engineering itu apa. Jadi sebenarnya software engineering itu adalah rekayasa perangkat lunak ya. Jadi terjemahannya gitu ya, terjemahan antara rekayasa perangkat lunak itu adalah software engineering. Nah, software engineering itu seperti apa? Lalu di sini saya sudah mulai ngasih tugas karena saya harus bisa mengukur sampai sejauh mana pengertian dari materi yang saya sampaikan. Sehingga di pertemuan kedua saya sudah kasih tugas ya. Tugasnya adalah tentang software engineering. Lalu nanti tugas tersebut 1 minggu dikerjakan. Di pertemuan ketiga akan dibahas tugasnya seperti apa.
dan masuk ke materi baru yaitu tahapan software engineering. Jadi mulai dari software engineering itu apa, penjelasannya, terus nanti masuk ke tahapan software engineering. Nah, dari software engineering ini mulai ke tahapan-tahapan, masuk ke pertemuan 4, itu mulai ke model-model pengembangan perangkat lunak. Mungkin yang pernah dengar seperti model waterfall, ya, model spiral, terus model R&D, dan sebagainya ya. Nah, di situ model-model pengembangan perangkat lunak itu akan kita pelajari di pertemuan keempat, dan saya juga harus kasih tugas lagi karena di sini lumayan perlu perhatian serius di pemilihan model perangkat lunak gitu. Kemudian di sini tadi saya agak terlambat untuk membahas di pertemuan 1, ada pembentukan kelompok ya. Nah, apa ini kelompok? Jadi lagi-lagi di sini kelompok, kenapa saya bikin kelompok, karena berhubungan dengan UTS dan UAS ya, UTS dan UAS. Nah, karena di sini kan lebih ke skill ya, lebih ke pemahaman analisis ya, pemahaman analisis. Sehingga kalau misalnya UTS-nya dilakukan secara live, itu akan sulit untuk mengukur gitu ya. Jadi saya membuat UTS-nya itu take home dengan membuat sebuah software requirement ya, software requirement atau dokumen software requirement dan use case. Karena nanti setelah pertemuan 4 kan ada tugas tentang model, setelah model kita masuk ke pertemuan 5 tentang requirement engineering. Nah, requirement engineering di pertemuan kelima ini adalah cara kita membaca, menganalisa bagaimana kebutuhan pengguna itu digunakan gitu ya. Nah, di sini pertemuan 5. Baru nanti masuk ke pertemuan 6 ada use case diagram. Nah, use case diagram di sini sudah mulai masuk ke UML-nya. Nah, di use case diagram saya harus kasih tugas karena di sini core dari UML itu awalnya di use case. Kalau use case-nya sudah benar, kesananya pasti benar. Tapi kalau use case-nya masih belum dipahami, jadi agak sulit juga ya untuk melanjutkan. Sehingga untuk materi use case ini ada 3 pertemuan. Jadi pertemuan 6, pertemuan 7, dan nanti di pertemuan 9. Jadi sebetulnya di pertemuan 6 itu use case dan skenario diagram ini sebetulnya satu kesatuan, karena skenario diagram ini menjelaskan tentang si use case diagramnya gitu. Dan di pertemuan ketiga ada tugas, tugasnya akan dibahas di pertemuan 7, kemudian di pertemuan 7 kita akan latihan buat use case lagi. Nah, untuk tugas-tugas 1, 2, dan 3 itu berupa tugas-tugas individu, jadi perorangan yang membuatnya karena untuk nilai pribadi. Sementara kelompok ini adalah untuk UTS ya, untuk UTS, karena soal untuk UTS itu akan saya berikan ketika di pertemuan ke-7 ya. Ketika di pertemuan ke-7 akan saya berikan soal untuk UTS-nya, bukan soal untuk UTS ya, maksudnya mulai membuatnya, karena sebetulnya kan ini lagi-lagi pakai topik ya, pakai topiknya mau bahas apa gitu ya, mau bahas software yang mana. Nah, nanti dibuatkan use case-nya, requirement-nya seperti apa, dan nanti biasa seperti yang sebelumnya juga, kelompoknya terdiri dari 2 orang ya, maksimal 3 orang kalau misalnya memang ganjil, tidak ada pasangannya bisa 3 orang. Jadi dalam satu kelas kemungkinan ada 1 yang 3 orang begitu ya. Nah, terus nanti silakan saja. Teknisnya mungkin kurang lebih sama seperti yang kemarin yang di web lanjut ya, pembuatan kelompoknya. Cuman agak berbeda di sininya, di pengerjaannya. Pengerjaannya khusus lebih ke dokumen, Jadi yang di pertemuan 8 ini nanti mengumpulkan seperti makalah ya, seperti makalah gitu, membuat software requirement ya, berbentuk use case gitu, yang dikerjakan berkelompok. Oke, itu untuk pertemuan 8 ya. Nah, itu tadi saya singgung bahwa use case itu akan dibahas. Kenapa akan dibahas sampai 3 pertemuan? Karena ini merupakan dasar dari si UML-nya, sehingga di pertemuan 9 setelah UTS itu akan saya review. Jadi yang makalah-makalah yang masuk itu akan saya review beberapa yang kira-kiranya perlu direview ya, yang perlu diperbaiki atau dapat masukan. Nah, itu di pertemuan 9. Kemudian lanjut ke pertemuan 10, 11, 12, dan 13. Nah, di sini udah ada ya, 13, 14, 15 itu udah presentasi. Nah, ini ya, di sini nanti kerja sama kelompok juga ada. Tapi di sini sebelumnya pertemuan 10 ada activity diagram, ada sequence di pertemuan 11, dan ada kelas diagram di pertemuan 12. Itu dasarnya semua dari use case. Jadi kalau use case-nya sudah menguasai,
tugas-tugas individu yang diberikan akan mudah dikerjakan ya, akan mudah dikerjakan untuk melihat seberapa jauh pemahaman dari use case-nya. Jadi di tiap pertemuan ini bakal ada tugas untuk selanjutnya. Karena di sini kenapa dibuat tugas? Karena berlatih ya, berlatih. Nanti ujungnya itu ketika kalian membuat sebuah laporan KP sudah terbiasa. Oh ya, cara buatnya seperti ini gitu ya. Nah, setelah itu, setelah pertemuan 12, mulai masuk masa-masa presentasi ya. Masa-masa presentasi ketika mempresentasikan laporan software engineering sampai ke kelas diagram. Jadi ini untuk UAS, jadi untuk nilai UAS. Nah, UAS ini sendiri sama ya, take home juga. Jadi ketika setelah selesai presentasi, kan ketika saat presentasi itu bakal ada masukan, terus ada di situ ada penilaian ya, ada masukan, lalu ada mungkin yang harus direvisi. Nah, itu ada masukan-masukan itu dituangkan dalam sebuah laporan. Nah, laporan itulah yang menjadi yang akan dikumpulkan ketika di pertemuan 16 itu berupa UAS ya. Seperti itu. Nah, di sini tugas 4, tugas 5, tugas 6 berupa individu, kemudian kalau presentasi itu sudah mulai ke kelompok. Jadi nanti diharapkan saling masukannya ketika presentasi via Zoom ya. Silakan aja nanti diatur ininya urutannya, nanti kita bicarakan, kita ada proses untuk mengatur ininya prosesnya. Baik, sampai sini dulu. Kira-kira ada yang mau bertanya nggak? Silakan. Atau ada yang mau bertanya, ada yang mau ditanyakan dulu, itu seperti apa? Silakan. Pak. Ya. Izin tanya, itu pembuatan kelompoknya kita buat sendiri atau ini sama Bapak? Atau sama kayak yang web kemarin? Ya, kalau untuk pembuatannya, saya rasa lebih baik saya serahkan ke mahasiswa ya, seperti kemarin ya, supaya bisa menentukan sendiri gitu ya. Takutnya kalau saya yang nentuin, aduh saya nggak cocok sama dia gitu. Jadinya jadi alasan lah gitu ya. Nah gitu maksudnya sok silahkan, kan sudah pada bisa, kemarin juga udah pada bisa ya bikin kelompok terus bikin kerja. Nah terus juga ya ini melatih kemandirian lah gitu. Gitu ya untuk kelompok. Jadi memang dari sekarang saya udah kasih, nanti saya kasih formnya lagi ya. Siapa tahu mungkin dari kelompok yang kemarin dibikin di web lanjut mau robah ya silakan, nggak apa-apa ya, nggak masalah, nggak ada hubungannya soalnya dengan yang web lanjut kemarin ya. Jadi benar-benar baru, saya mau tukar pasangan dengan yang lain ya silahkan gitu ya, diobrolkan aja, silahkan didiskusikan gitu. Dan ini masanya panjang karena untuk yang kelompok itu akan digunakannya nanti ketika di UTS. Jadi UTS dan UAS itu pakai kelompok ya. Kalau yang tugas-tugas individu itu sih yang maksudnya tugas 1, 2, 3, 4, 5 itu semuanya individu. Jadi setiap orang harus mengerjakan seperti itu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Pak, izin bertanya Pak. Silahkan, Dek ya. Untuk diagram memakai aplikasi khusus atau bebas Pak? Use case ya. Use case itu sebetulnya kalau saya sih enaknya menggunakan ini ya, menggunakan Visio itu udah cukup sih untuk menggunakan Visio, karena kalau pakai Word itu agak susah ya kalau UML gitu. Tapi kalau untuk Visio itu lumayan lah, lebih baik. Tapi ada juga software yang lain untuk yang mendukung UML. Nanti saya pilih yang terbaik ya, yang lebih mudah seperti apa. Ya, jadi kalau untuk teknis itu nanti kita akan bicarakan. Tapi kalau sekarang sih ya saat ini ya saya menggunakan Visio itu masih nyaman-nyaman aja gitu. Tapi kalau nanti ada software yang lebih baik ya kenapa enggak? Kita pakai aja yang lebih baik gitu ya. Itu paling ya kalau untuk software. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik. Ya, ada lagi? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Nah, ini yang bakal rame ya. Di sini komponen penilaian. Komponen penilaian ada absen 10%, ada tugas 25%, UTS 30%, dan UAS 35%. Ini adalah bisa berubah presentasinya kecuali absen ya.
Nah, kalau absen itu memang sudah secara sistem di Wastudi kita sudah dikunci hanya 10%. Kami dosen tidak bisa menambahkan atau mengurangkan. Jadi memang sudah keputusan dari kampus untuk absen nilainya sekitar 10%. Nah, oleh karena itu untuk tugas UTS dan UAS ini sih sebetulnya penawaran saya gitu ya. Penawaran saya ini gimana kalau misalnya tugasnya 25%, terus UTS 30%, UAS-nya 35%. Tapi kalau misalnya ada usulan, wah Pak presentasinya bisa dirubah, silahkan dirubah. Maksimal menggunakan perubahan presentase itu di 40%. Ya, di 40%. Jadi misalnya UAS-nya 40%, misalnya berarti yang lainnya harus berkurang. Karena total keseluruhannya itu harus 100% ya, harus 100%. Jadi nggak bisa semuanya 40% aja jadi 120%, jadi malah ngaco gitu perhitungannya. Nah, seperti itu ya. Nah, bagaimana? Apakah presentasinya ada usulan? Silahkan ada usulan atau memang setuju dengan yang saya ajukan. Begitu. Ya, jadi ini tidak mengikat ya, dan ini juga kemungkinan akan berbeda tiap kelasnya ya. Tiap kelasnya juga beda, kelas pagi, kelas malam pasti beda. Kenapa saya berbeda? Saya serahkan ke ke forum karena ya berhubungan dengan karakter ya. Kadang-kadang kalau kelas malam kan banyak yang bekerja gitu ya, ingin bobot nilainya lebih banyak di tugas gitu ya, nggak masalah gitu. Atau ingin UTS-nya atau UAS-nya yang lebih besar juga nggak masalah. Jadi saya serahkan. Apakah ini dipakai atau mau dirubah, silahkan didiskusikan. Sekarang ya, jadi kita harus tentukan sekarang untuk ke depannya. Silahkan. Bagaimana? Apakah ini bisa digunakan? Atau ada opsi lain? Gitu. Karena mengingat di sini ya, kenapa saya kasih opsi? Karena di sini lihat, ini tugasnya banyak ya. Tugasnya banyak nih. Tugas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 tugas ya untuk individu. Sementara untuk UTS UAS itu kelompok ya, UTS UAS. Makanya di sini bobotnya silahkan kalau mau dirubah boleh atau tidak juga nggak masalah. Misalnya ini overrun dari saya bisa digunakan nih, misalnya yang apa? yang komposisi seperti ini ya berarti saya akan gunakan ini. Tapi kalau misalnya ada perubahan silahkan. Siapa tahu ada yang mau mengajukan atau ingin seperti apa. Gitu. Bapak mau tanya dulu. Silahkan, Anita. Kan Bapak ngasih tugas di situ 25%. Ya. Sama tadi kan udah dikasih tahu tugasnya itu di pertemuan keberapa. Kalau misalkan tugasnya jadi 30% gitu, nah nanti tugasnya lagi nambah lagi nggak Pak? Oh, enggak akan. Enggak berubah lah misalnya. Saya ini naik nih bobotnya terus tugasnya jadi 8 gitu. Enggak. Jadi tugasnya ini sudah jadi apa ya, patokan lah ya, udah jadi semacam ukuran. Sepertinya cukup lah segini, udah cukup mewakili untuk pemahaman di RPL. Jadi nggak akan jadi nambah lagi tugasnya jadi 6 enggak ya. Gitu. Jadi misalnya kalau tugasnya naik jadi 30 ya udah nggak apa-apa cuma segitu aja, hanya bobot penilaian aja. Seperti itu. Ya, silahkan. Apa ada yang ingin bertanya? Opsi Pak, Silahkan. absennya 10%, tugasnya 30%, UTS 30%, sama UAS-nya 30% Pak. Oke, ada opsi. Tugas UTS UAS bobotnya sama. Nah, bagaimana menurut forum? Itu bisa seperti itu. Kalau itu Boleh opsi nggak Pak? boleh, silahkan. Oh, yang UAS-nya 25, tugasnya 35 bisa nggak Pak? Itu kan gitu. UAS-nya 25. Oke, sebentar ya. Tugas 35.
Ini saya tulis dulu. Nah, di sini ada dua opsi. Ya, untuk opsi yang keduanya tugasnya berapa? 35 ya? Tugasnya 35, UTS-nya berapa tadi? Halo, halo. Yang mengusulkan mana tadi? 25. Tugas 35, Tugas 35, UTS-nya 25, 25, lalu UAS 30. UAS 30. Jadi yang kecilnya di UTS-nya ya. Oke, nggak apa-apa. Ini saya lemparkan ke Gitu, forum Jar. dulu. Fajar, gitu, bukan? Seperti itu, benar? Tugas 35. UAS-nya yang UAS 25, Pak. Oh, yang UAS 25, tugas 35. Nah, UTS-nya 30. Ya sama. Oh, Yang sama UAS ya? cuma 2 itu aja, Pak. Oh, ditukar gitu ya. Ditukar Ya, jadi Pak. lebih gede UTS-nya ya. Atau ya lebih Udah ditugas, Pak. Iya, Udah maksudnya ditugas, Pak, tugasnya maksudnya. antara UTS dan tugasnya lebih gede UTS-nya gitu maksudnya. Ya nggak masalah, ini saya serahkan lagi ya ke forum ya, apakah ideal atau tidak seperti ini gitu. Ya. Oke, bagaimana? Sudah diputuskan? Apa nggak timpang ini? UAS-nya 25%, saya khawatir nanti persentasenya jadi, bukan persentase, waktu presentasi gitu. Waktu ketika presentasi jadi kurang maksimal nih kalau nilainya UAS-nya paling kecil, karena nilai presentasi itu adanya di UAS ya. Gitu. Tapi saya serahkan ke forum sih, memang saya sih, kalau menurut saya ya lebih cenderung ke yang ini nih, yang 30 bobotnya sama semua. Tapi nggak apa-apa, saya serahkan ke forum bagaimana mau ambil opsi ke satu atau opsi kedua, karena yang menentukan kalian ya. Ya. Opsi 1, Pak. Opsi 30. Iya, opsi 2-nya baru tidak aja. Yang lain bagaimana suaranya? Halo? Opsi 2, Pak. Opsi 2. Oke. Ini Opsi gimana? opsi Atau ada 1, Pak. mau opsi Yang satu, 10, ya. 30, 30, 30. 30. Ya, kita mufakatkan dulu. Nah, sebelum kita, kalau memang nggak dapat mufakat ya terpaksa kita voting ya, kita ambil jalan tengahnya dengan voting. Kalau misalnya mufakat tidak ada, untuk opsi 1 apa opsi 2 bagaimana? Apakah lebih setuju yang opsi 1 atau lebih setuju yang opsi 2? Tadi sih dari jawaban sekilas opsi 2 sudah ada beberapa yang menjawab. Saya opsi 1, Pak. Opsi 1. Oke. 1, Pak. 1 lebih banyak. 1. 2, Pak. 2. 2 sudah mulai ada suara. Ada 2 orang. 1, Pak. 1 ya, sebenarnya lebih banyak 1. 1 lagi. 2, Pak. Nah, 2 ada 3 orang. 2, Pak. 1, Pak, 1. 2, 1. 1, Pak, 1. 1. Oke, ini lebih banyak yang 1 nih. Oke. Baik, kalau gitu kita tentukan saja opsi 1 ya yang akan kita gunakan, atau masih penasaran mau pakai voting? Gimana? Coba voting aja, Pak. Coba di voting dulu, Pak. Baiklah, kalau kita maunya voting berarti kita votingnya di ini saja ya, di WA grup aja ya. Silakan nanti masing-masing mungkin jadi voting terbuka ya, biar lebih cepat bisa kita tentukan mana opsi 1 dan opsi 2 ya. Ini yang kelas malam. Oke, ya.
Baik, mungkin langsung aja ke WA Group masing-masing kita lihat. Nah, masing-masing menuliskan opsinya. Ya, masing-masing menuliskan opsinya. Nanti saya akan catat pergerakannya setiap perubahan. Di sini yang hadir ada sekitar dari absen ada 32 orang ya. 32 orang yang hadir. Silakan suaranya ditentukan di WA Group saja. Oke. Opsi 2 sudah ada, silakan. D1, ya. Oke, lagi. Oke. Wah, makin kenceng nih. Wah, ada yang absen dari tengah-tengah ini voting. Iya. Opsi 1 banyak sekali. Iya, 1, 10, 20. Iya, di sini sudah ada lebih dari 25 ya yang memilih opsi 1. Jadi sebetulnya opsi 2 sudah kalah ya dari jumlah orang yang hadir. Nah, kita tentukan berarti opsi 1 ya. Opsi 1 ini berarti absen 10%, tugas 30%, UTS 30%, dan UAS 30%. Betul ya? Seperti itu ya? Iya, Pak. Oke, ini saya screenshot dulu. Iya. Ya, ini yang kita pilih. Jadi nanti untuk slide-nya saya akan rubah khusus untuk yang kelas malam C. Gitu ya. Oke, sebentar. Oke, sebentar.
Ya, oke, kita lanjutkan ya. Ya, kita lanjutkan ya. Baik, sudah ditentukan ya, saya sudah rubah nanti slide-nya, nanti akan saya bagikan ya. Oke, sekarang kita masuk sedikit materi ya. Berarti kan sudah clear untuk penilaian, ini sudah clear. Kita masuk ke materi, sedikit materi tentang introduction tentang software engineering itu seperti apa ya. Software engineering seperti apa. Nih, kalau misalnya kita lihat materinya di sini, software itu akan membahas kurang lebih seperti ini. Ada proses dari mulai requirement ya. Jadi software itu pasti berhubungan dengan requirement, kebutuhan, perancangan analisis kebutuhan antar ininya softwarenya. Terus ada analisis sistem, ada desain sistem, ada code system, testing, deployment, maintenance. Jadi ini reng-rengan, istilahnya lingkaran-lingkaran yang berada di software engineering gitu. Nah, di sini akan saya bahas sekilas aja tentang, karena nanti juga akan dibahas secara detail di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ini sebagai gambaran umum saja bahwa software engineering itu apa saja sih yang dibahas. Yang pertama, introduction tentang software engineering itu sendiri. Apa itu software ya, terus software evolution, software problem, software application type, tipenya ya, tipe-tipe software, terus latency softwarenya, terus ada software mid dan software engineering ya. Nah, di sini di chapter pertama ini hanya perkenalan ya, perkenalan dari software itu seperti apa, pengertiannya dan lain-lain. Dan di sini kita akan bahas di pertemuan kedua. Untuk ini lebih detailnya akan bahas di pertemuan kedua. Nah, kemudian ada masuk ke chapter yang kedua. Jadi chapter ini juga sebenarnya tidak mewakili pertemuan ya, karena nanti sebetulnya ini saya membahas ruang lingkupnya saja dulu, ruang lingkup dari si software engineering-nya. Nah, di tahap kedua ini mulai ke membahas tentang prinsip-prinsip dari software engineering atau prinsip-prinsip dari rekayasa perangkat lunak itu seperti apa. Nah, di dalam membangun sebuah software itu pasti terdiri dari komponen-komponen yang tidak bisa terlepaskan seperti proses-proses komunikasi, planning ya. Planning itu perencanaan, modeling itu mulai membuat rancangan-rancangan, terus construction itu membuat codingnya, terus coding prinsipalnya harus seperti apa membuat kode, terus programming prinsipalnya, validasi, terus testing sampai ke deployment. Deployment itu jadi setelah testing, setelah dites programnya, softwarenya tidak ada yang error, error handlingnya bisa bekerja dengan baik. Nah, di sini mulai masuk ke deployment. Deployment itu ketika softwarenya digunakan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah tahu prinsip-prinsip dari software engineering, barulah kita berbicara tentang proses-proses tadi. Proses-proses tadi akan dimulai dari proses modelingnya, pemilihan modelnya mau pakai apa, ya, model waterfall, model misalnya spiral atau model apa namanya, ya banyak ya nanti model-modelnya akan kita bahas. Nah, sesuai dengan kebutuhan dari software yang akan kita buat gitu. Nah, di sini pemilihan model ini berhubungan dengan tahapan gitu. Jadi tahapan-tahapan atau cara kerja yang akan kita gunakan ya untuk membuat sebuah software. Nah, setelah kita tahu tahapan-tahapannya, nah seluruh tahapan atau seluruh model dari rekayasa perangkat lunak itu dimulai dari requirement engineering atau proses di mana kita mencari tahu apa itu kebutuhan dari si usernya, jadi kebutuhan dari si penggunanya. Penggunanya pengen software yang seperti apa sih? Nah, begitu ya. Nah, disinilah proses requirement engineering. Jadi proses di mana kita mencari tahu sebetulnya software ini berguna untuk apa, ya kegunaannya untuk apa, siapa yang menggunakan, ya berapa, apakah perusahaan kecil atau perusahaan besar, berapa orang yang menggunakan, usernya seperti apa. Nah, di sini dilakukan pencarian data. Nah, pencarian data atau pengumpulan data. Nah, pengumpulan data di sini
dilakukannya macam-macam dengan beberapa langkah yang mungkin dengan tahap wawancara, terus observasi ya, observasi ke lapangan. Nah, ini persis sekali dengan yang kalian nanti akan lakukan ketika di kerja praktek ya. Nah, di kerja praktek itu pasti kalian observasi dulu ya. Jadi ini saya langsung aja mengarahkan ke kerja praktek ya, karena memang arahnya memang ke sana sih sebetulnya ya. Nah, jadi ketika nanti KP, nah, mungkin mulai berkomunikasi dengan lingkungan tempat KP-nya, terus si software yang mau kita bikin buat apa, ada masalah nggak di sana, terus masalah itu apakah bisa dipecahkan dengan software yang akan kita bikin, di situ tahap komunikasi terjadi. Nah, disinilah setelah kita melakukan wawancara, pengumpulan data gitu ya, pengumpulan data, nah di sini mulai kita tergambar bahwa si software itu ternyata butuhnya adalah apa saja gitu ya dari si software tersebut. Nah, ketika sudah terkumpul informasi, kita urutkan, kita buat listnya. Softwarenya butuh ini, butuh ini, butuh ini. Yang dibutuhkan adalah misalnya, oh nih, pelaporan secara online, misalnya inputnya menggunakan barcode, nah sebagainya, itu kita bikin list requirement-nya. Jadi nanti akan menghasilkan sebuah dokumen requirement, software requirement, seperti itu. Nah, setelah kita tahu requirement seperti apa, masuk ke tahap selanjutnya, yaitu analisis modeling ya. Nah, analisis modeling itu di sini setelah requirement analysis dilanjutkan ke menggambarkan hubungan tiap komponen-komponen yang ada ya. Seperti aktornya atau usernya, terus misalnya fungsi-fungsinya apa saja gitu ya. Nanti bakal ada form apa aja. Nah, kita gambarkan menggunakan teknik modeling ya. Nah, teknik modeling yang kita gunakan adalah UML. Nah, apakah ada teknik yang lain? Ada. Selain UML ada DFD ya. Nah dari DFD itu tekniknya berbeda dengan UML karena penggunaannya juga beda. Nanti akan saya bahas bedanya UML sama modeling dan kenapa kita tidak menggunakan DFD dibandingkan UML karena UML lebih ke object oriented programming gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini dari analisis modeling. Nah, kemudian akan masuk setelah ada modelnya mulai berbicara arsitektur desainnya. Arsitektur desainnya di sini berupa peralatan-peralatan arsitektur yang membutuhkan si softwarenya. Jadi nanti ketika lagi-lagi ya di sini ya, ketika di KP itu nanti kita akan bahas ini software ini bisa berjalan di komputer seperti apa gitu ya, dengan spesifikasi yang seperti apa, database seperti apa dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya pembahasan kalau nanti di KP ini tidak terlalu banyak karena akan lebih banyak di sini nih di analisis modelingnya dari mulai use case-nya. Ya ini yang lebih intinya sebetulnya dari RPL itu di sini nih, di analisis modeling. Kalau ini sebetulnya lebih ke pelengkapnya ya, lebih ke pelengkapnya. Tapi juga penting karena software itu juga harus bisa berjalan di environment yang kita perlukan. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan setelah masuk, kita tahu arsitekturnya apa saja, masuk ke desain engineering. Nah, desain engineering itu lebih ke rancangan interface-nya. Nah, rancangan interface-nya seperti apa, input output-nya seperti apa. Nah, di sini juga lagi-lagi dasarnya dari si modeling yang kita buat. Jadi untuk membuat si desain ini kita harus berdasarkan dari si modeling yang kita buat. Jadi misalnya mau bikin form tampilan login, nah itu juga nanti kan di use case-nya juga harus digambarkan ada login seperti itu. Jadi harus sesuai dengan yang kita bikin ya, seperti itu. Nah selanjutnya masuk yang tadi ya interface design, dari design engineering sudah masuk ke interface design. Ini juga satu kesatuan. Kalau ini lebih ke informasi software desainnya seperti apa, analisis desainnya seperti apa. Nah, kalau ini sudah masuk lebih ke detailnya, ke interface-nya, ke yang tadi tampilan input, output, dan sebagainya. Nah, setelah ada, lalu kita membangun software-nya ya, kita membangun software-nya.
ketika membangun softwarenya, setelah selesai lalu masuk ke testing strategi. Jadi testingnya untuk pencarian bugs ya, makanya gambarnya di sini kayak mencari bugs. Nah, testing di sini untuk mengetes software kita berjalan dengan baik atau tidak, atau masih ada yang perlu diperbaiki, dan tergantung dari model yang kita gunakan ya. Kalau model yang kita gunakan berarti pencariannya seperti apa, seperti itu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Sebetulnya ini baru istilahnya pemanasan lah ya, itu pemanasan untuk yang akan kita bahas selama 1 semester. Nah, begitu. Yuk, sekarang kita diskusi apa yang mau dibahas, apa yang mau ditanyakan, silahkan. Pak, PPT-nya ada di grup gak, Pak? PPT-nya nanti saya upload di Wastu Digital ya. Karena kan ada perubahan presentasi ya yang tadi ya. Nanti udah ini saya upload, atau saya upload ini sekarang. Sambil nunggu yang bertanya ya. Saya upload dulu. Ya, ada yang mau Kalau bilang? yang tugas mandiri itu, Pak, jadi seminggu gitu pengerjaannya gitu. Iya, seminggu. Pengerjaannya seminggu. Terus di minggu berikutnya itu si tugasnya akan dibahas gitu. Jadi supaya ada cerminan benar nggak sih melakukan tugasnya begitu. Dan tentunya pengumpulan tugasnya jangan terlambat, jangan sampai ketika saya ngebahas tugas baru ngumpulin gitu ya. Itu istilahnya teka-teki lah gitu. Udah dikasih tahu jawabannya. Jadi ya tugas tetap dikumpulkan sehari sebelumnya. Sehari sebelumnya supaya terkumpul semua. Ya kalau terlambat otomatis ya tetap mungkin saya terima, tapi nggak akan saya kasih nilai maksimal ya, apalagi kalau sudah tahu jawabannya gitu ya. Jadi jangan sampai terlambat untuk nilai, karena di sini kan apalagi ini kan bobotnya sama ya, 30 30 30. Jadi ya harus apa ya, memperhatikan waktunya, waktu untuk uploadnya gitu. Jangan sampai hal-hal teknis seperti gangguan sinyal dan sebagainya itu membuat upload jadi gagal. Nah, itu harus diperhitungkan ya. Begitu. Tapi nggak akan susah-susah lah tugasnya, karena tujuannya bukan untuk nyusahin ya, tujuannya untuk berlatih gitu, untuk berlatih analisisnya seperti apa. Gitu. Ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Ini saya pakai. Oke, yang ini 30. Boleh bertanya, Pak? Silahkan. Outcome dari mata kuliah ini berarti bukan membuat software, Pak ya? Bukan, tapi membuat dokumen software engineering. Gitu. Oh, oke, siap, Pak. Jadi software engineering itu kayak modelingnya. Sebetulnya kalau disebut dokumen software engineering itu harusnya lengkap ya. Lengkapnya itu ya seperti skripsi sebetulnya. Jadi ada latar belakang masalah dan sebagainya. Terus ada apa namanya, proses analisisnya, requirement gatheringnya, sampai ke analisis software, hardware dan sebagainya, sampai ke hasil testingnya. Nah itu yang benar-benar apa, dokumen software engineering yang bagus lah gitu. Tapi kita nggak nyampe sana lah. Ya minimal mata Jadi kita kuliah membuat ini, Pak ya, dokumen dari awal. jadi perancangan minimal, ya? Betul, bikin perancangan, bikin use case, bikin apa UML lah ya, bikin UML-nya. Jadi lebih titik beratnya ke situ, ke analisisnya. Nah, nanti kan itu digunakan di KP dan digunakan di skripsi begitu. Jadi tujuannya sana untuk membantu itu, gitu, untuk membantu proses pembuatan skripsi dan tugas apa kerja praktek ya, laporan kerja praktek. Begitu, jadi outcome-nya. Makanya nanti ada presentasi ya, ada presentasi di akhir. Ya, karena kan ketika skripsi juga kan di sidang ya. Nah, seperti itu. Jadi kayak simulasi lah, simulasi kecil-kecilan sebelum nanti pas di sidang KP atau sidang skripsi gitu. Jadi kurang lebih ada gambaran, oh nanti yang ditanyain tuh ini gitu, nanti yang ditanyain. Jadi itu yang dipersiapkan gitu. Tujuannya ke sana sih, tujuannya lebih ke melatih
melatih skill untuk membuat software engineering seperti itu. Oke, saya sambil upload ini mata kuliah RPL. Pak, mau nanya, Pak. Boleh, silahkan. Bisa masuk pagi juga kan, Pak? Boleh, masuk pagi boleh untuk mata kuliah sih. Untuk kuliah sih boleh yang pagi ya. Cuman kalau yang pagi C masih saya dosennya. Cuman kalau yang beda kelas seperti kelas A atau kelas B itu Pak sama Pak Agus, tapi materinya sebetulnya sama ya, sebetulnya sama. Cuman kalau kuliah boleh lah pagi. Tapi kalau tugas sebaiknya dan UTS yang di home base yang sama karena nanti presentasinya beda. Persentase penilaian dari kelas pagi sama kelas malam ini beda nih gitu ya. Jadi takutnya nanti saya ikut yang pagi kok beda nilainya. Iya karena ya itu saya khawatirkan password penginputnya jadi beda gitu. Nah, itulah kenapa kelompoknya harus satu kelas yang sama ya. Itu paling itu aja. Terima kasih. Oke, sip. Oke. Maaf Pak, Ya, silakan. Gimana? materinya belum diupload ya Pak? Sebentar, ini sedang muter-muter. Materinya Pak. Ya betul, sedang muter-muter nih. Ini saya apa? Lagi loading, lagi ngupload. Nah, mana tadi? Pak, mohon maaf. Ya, bagaimana? Ini kan rekayasa perangkat lunak, Pak ya. Terus ada mata kuliah lagi ya yang apa namanya? Manajemen proyek perangkat lunak. Nah, itu bedanya apa Pak dari kedua mata kuliah ini? Nah, kalau manajemen proyek itu lebih ke pengaturan waktu ya. Lebih ke pengaturan waktunya. Jadi kita memanage proses kita mengerjakan dari si tahapan RPL itu gitu ya. Nah, prosesnya seperti apa gitu. Misalnya di manajemen proyek itu nanti ada menentukan ketika proses komunikasi itu dilakukan 2 hari, 3 hari. Nah, seperti itu. Jadi lebih ke manajemen waktunya gitu. Lebih ke manajemen waktunya, di samping juga kita memanage. Jadi lebih ke manajemen proyeknya apa ya, pembuatan betul. Memanage lebih keseluruhan proses itu bisa berjalan dengan baik itu seperti apa. Sementara kalau RPL itu kontennya, isinya gitu. Isi dari yang dibikinnya gitu. Nah, sementara kalau si manajemen mah lebih ke keseluruhan. Begitu bedanya. Bahkan nanti di situ ada perhitungan, kalau di manajemen proyek itu ada perhitungan ini apa? Perhitungan prediksi waktu pengerjaan. Terus misalnya kalau meleset ada berapa waktu yang harus diperlukan untuk memperbaiki. Nah, seperti itu. Jadi budget apa ya? Budget, terus ada prediksi resiko-resiko. Kalau misalnya ini error terus nggak bisa, diperlukan waktu berapa hari. Itu alasannya sih sebetulnya kenapa kalau misalnya yang pernah ikut, maksudnya pernah ngadain yang ngambil proyek lah gitu ya. Itu waktu kan sangat penting. Misalnya ini bisa nggak ngerjain software dalam waktu 6 bulan gitu ya. Nah, kita ngitungnya itu bukan bisa dalam 6 bulannya, tapi setengahnya. Misalnya, oh ya, saya bisa melakukan dalam waktu 3 bulan. Berarti saya jawab 6 bulan pasti bisa. Kenapa? Karena si 3 bulannya lagi untuk testing kalau misalnya ada error dan sebagainya. Nah, itu masuknya ke manajemen proyek gitu. Ke manajemen proyek. Nah, sementara kalau teknis isinya lebih ke RPL-nya. Gitu. Sebentar, ini kok nggak mau masuk ya? Pagi C yang adanya ke pagi C aja. Bentar. Malam itu sudah saya upload ulang lagi. Terus
Wah, ini sepertinya tidak bisa, ada ngebug nih di Wastu Digitalnya, nggak bisa ke ini. Oh, bisa sebentar. Coba nih. Next. Oh, nggak bisa. Ternyata tidak bisa. Oke, karena tidak bisa di Wastu Digital tidak bisa share, share-nya yang masuk cuman yang pagi A saja. Saya share di sini aja ya. Di grup WA saja. Wah, kegedean nih. Kita masih upload. Sambil ada lagi yang mau bertanya, silahkan. Ini saya upload beberapa kali gagal nih di Wastu, mungkin nggak bisa beda kelas ya, harus sama satu materi, semua kelas sama. Nah, sudah jadi. Oke, pertemuan 1. Iya, ini lebih kecil. Tadi ini kegedean. 30 ya. Oke, 30. Ya, materinya sudah saya upload. Tapi nggak bisa saya upload di Wastu Digital, jadi saya upload di WA Group saja ya. Ya, silakan. Sudah ada tuh materinya di WA Group aja ya. Tadi saya coba upload di Wastu Digital, ternyata nggak, gagal, dia nggak bisa beda kelas, beda ini apa? Beda materi, jadi harus satu materi satu kelas, jadi gagal saya upload. Tapi jadi saya bagikan di ini aja. Tapi mungkin kalau yang minggu-minggu berikutnya pasti bisa karena pasti sama materinya ya. Gitu. Oke, sampai sini ada lagi yang mau ditanyakan tentang proses perkuliahan atau tentang RPL itu sendiri? Silahkan. Untuk kelompok gimana nih kelompok? Bisa ya? Dibuat. Apa? Ya, ini saya bikin formnya dulu nih buat yang kelas malam C. Lumayan di sini di data saya kelas malam C ada 38 orang ya. Iya, di sininya lumayan banyak. Dibanding kelas pagi, atau kelas pagi itu hanya sekitar 27, ini bisa jadi agak banyak nih. Kalau jumlah 38 orang bisa sekitar ini ya, 19 kelompok ya. 19 kelompok. Kalau dua orang gitu ya. Iya, oke, yang ini sudah ada. Ya, ada yang mau bertanya? Silahkan. Ini sambil saya bikin form untuk kelompoknya. Nanti tinggal ngisi.
sini untuk kelas pagi halaman C. Ya, di sini sudah. Ya, tuh. Untuk formnya sudah saya upload juga ya di grup ya. Nanti silakan diisi, koordinasikan dengan koordinatornya ya. Koordinator atau Kosma ya. Kosmanya nanti mengkoordinir untuk kelompoknya. Sebisa mungkin dari sekarang sudah dibuat kelompoknya. Nanti kalau sudah terisi bisa dikirim ke saya filenya seperti itu. Baik, bagaimana untuk materinya? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah cukup jelas ya? Masih hening gini? Belum banyak bertanya sih ya, mungkin dari baru awal-awal. Apalah. Nah, kalau tidak ada yang bertanya, saya akan screenshot dulu ya yang hadir hari ini ya. Silahkan di open video dulu supaya bisa kelihatan wajah-wajahnya. Kita screenshot dulu yang hadir malam ini. Ini ada yang blank, siapa ya namanya ya? Nggak ada namanya nih. Coba diganti dong, ada namanya biar tahu nih siapa orangnya. Yang lain ada namanya, yang satu orang nggak ada nama nih. Jadi sebagai bukti ada ya. Ini ada yang blank nih. Kalau blank gini saya nggak tahu bisa hadir atau enggak nih ya. Jadi sebisa mungkin ada namanya biar ketahuan ketika di screenshot. Maaf Pak, itu punya saya Pak. 2 perangkat Pak sama laptop, pakai Oh HP gitu. juga. Oh iya ya, oke Ya. siap. Nah jadinya saya tahu kalau kayak gitu ya. Ya nggak apa-apa, kasih tahu aja. Pantesan di sini ada jumlahnya agak banyak, ya nggak apa-apa. Oke, saya screenshot ya, siap. Oke, 1, 2, 3. Untuk yang halaman pertama. Pak, nggak apa-apa gelapkan Pak, baru pulang kerja Pak. Nggak apa-apa lah, yang penting ada namanya ya. Ya bisa ada bukti dari berita acara perkuliahan. Komputer saya agak lemot, jadi agak susah nge-save-nya. Salah. Iya. Ya. Oke, halaman pertama sudah. Sekarang ke halaman kedua ya. Siap ya. 1, 2, 3. Ya, sip. Sudah terekam semua. Tinggal di-save dulu. Oke. Sip, sudah semua ya. Ada lagi yang mau ditanyakan atau cukup saja materi malam ini? Kalau sudah cukup jelas, ya kita tutup aja perkuliahannya. Kalau enggak, nanti kita boleh kalau ada yang masih mau bertanya, karena waktu kita juga masih panjang sih sebetulnya ya. Tapi kalau dikira sudah cukup, ya nggak apa-apa, kita close aja. Sepertinya udah pada capek gini ya, ada yang baru pulang kerja, ada yang kelihatan ngantuk gini, gitu ya. Nggak apa-apa lah, kelas malam memang seperti ini ya.
Ya, yang penting tetap semangat lah untuk belajar ya. Udah semester 5, sebentar lagi ya. Semester 5, 6, 7, 8. 2 tahun lagi lah ya. Itu perjuangannya sebentar lagi. Baik. Tidak ada yang bertanya nih. Saya cukupkan saja. Bapak. Cukup ya. Baik. Oke, kalau tidak ada yang bertanya saya tutup dulu ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti perkuliahan malam ini. Terima kasih banyak juga atas pertanyaan-pertanyaannya dan interaksinya. Mungkin nanti di perkuliahan selanjutnya kita akan lebih banyak tanya jawab ya. Nanti akan ada interaksi ketika saya menjelaskan. Saya akan mulai nanya satu-satu. Misalnya saya panggil namanya, ini gimana penjelasan. Jadi biar aktif ya, biar nggak tidur gitu ya. Nah, jadi nanti nggak kayak tadi saya ngejelasin terus sampai beres ya, nggak kayak gitu. Jadi mungkin saya ngejelasin 5 menit, saya nanya gitu ya. 10 menit saya nanya gitu biar aktif kelasnya gitu. Jadi semuanya juga mudah-mudahan siap nanti untuk di pertemuan kedua nanti. Baik, saya tutup. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau yang kurang berkenan. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Iya. Kita close ya.